si ambil nyata misalnya tuh kalau amamaru yang bapakmu bisa sekarang aku di ada budaya ibu di bapak ibu nah itu saya punya Pak yang terhormat Ustaz Ustazah kepala sekolah SMA IT Ibrahim Rahman serta IGP atas nama Ustaz Hasan Qasim dan para hadirin yang berbahagia. Inilah kita harus taala dalam sekolah kali ini bisa memberikan rahmat dan berkatnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dapat ini dalam bahasa kebaikan dan tantangan suatu. Salam salam kita laksanakan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad dan serta para sahabatnya, umatnya, para sahabat-sahabatnya, para ustaz-ustazah yang saya hormati dan saya hadir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam sesi mungkin kedua kali ya Bu, kedua bersama para sahabat Aceh. Pada hari ini akan mendiskusikan tentang visi sekolah. Tapi sebelum visi saya kenalkan nama saya Dea Yusma, kebetulan stasiunnya di Stasiun Bangkai sebagai pengajar praktik. Sebenarnya pengajar praktik angkatan 10 pengatasi itu ada kemunduran sehingga saya masuk ke dalam pengajar praktik angkatan 11. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga bagi yang baru hadir dan pada sibuk, mohon maaf diganggu. Intinya pada kesempatan kali ini sekali lagi akan mendiskusikan tentang visi dan batasan perubahan sekolah berkaitan dengan kegiatan pendidikan kehidupan, di mana tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu intinya. Jadi, tujuannya mendiskusikan cita visi warga sekolah murid di masa yang akan datang. Terus dengan caranya pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, terus pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat penumpang nanti Bapak Ibu dipimpin oleh Pak Aceh sebagai pemimpin rapat dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku, menceritakan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan dan dapat sekolah yang baik. Oke, sebelumnya dilaksanakan kita melakukan pengucapan bersama. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar begini bersama Pak Aceh yang harus ikut jalur bergerak, mudah-mudahan kita juga ikut tergerak semuanya gitu untuk melakukan perubahan-perubahan. Alhamdulillah mungkin salah satu program pemerintah yang mendukung supaya terjadinya pergerakan di antara paling itu gitu ya, supaya pendidikan kita bisa jauh lebih baik ke depannya gitu ya, supaya mungkin kalau parameter memang nilai bisa kita bisa naik gitu ya di kancah dunia. Karena ya terlebih lagi kita punya wacana mungkin nanti akan ada Indonesia emas, penambahan penduduk yang cukup banyak gitu. Nah, kalau memang pendidikan kita belum ada perubahan gitu, khawatirnya kita tidak bisa bersaing gitu dengan negara-negara lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak dan ustaz-ustaz semua di sini juga gitu ya. Mari bersama-sama gitu, kita juga belajar ya. Saya juga
tapi apa, jauh lebih baik mungkin ya Pak, tapi mungkin Bapak dapat ilmunya lebih duluan dibanding kita semua, dan memberikan kesempatan. Begitupun Pak Aceh yang dapat kesempatan lebih dulu ngerasain dicipin jadi CGP sebelum kita semua. Nah mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, pemantik gitu ya buat kita semua yang juga mau belajar ya. Meskipun tugasnya luar biasa ya, bisa aja. Ya. Nah kalau untuk terkait dengan visi misi sekolah gitu, saya sendiri pun masih mempelajari gitu. Sebenarnya visi kita itu karena apa ya, dari bertanya ke orang yang berpengalaman tuh, kalau visi sekolah itu ada yang bilang apa ya, setahun sekali harus berubah gitu ya, 5 tahun sekali harus berubah. Masa ada yang visinya nggak capek-capek kalau saya itu gitu, jadi harus berubah. Tapi ada juga yang bilang ya visi itu kan harus tinggi gitu ya, supaya kita mau terus mencapai. Nah saya sendiri pun gitu ya, kalau ngobrolin masalah visi ini, yang paling utama kita mau anak-anak teh berkembang dengan baik gitu. Karena menurut saya sekolah yang bagus itu bukan yang apa ya, tenar menurut orang-orang, tapi sekolah yang mau mengembangkan anaknya jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. Percuma gitu ya, sekolahnya tenar, orang-orang beribu-ribu mau masuk ke situ tapi tidak mengembangkan anaknya gitu. Jadi sayang sekali. Makanya dengan CGP ini saya sangat mengapresiasi positif itu. Mungkin salah satu pemerintah ngilangin label sekolah favorit, sekolah tidak favorit, semua punya kesempatan yang sama sebenarnya. Tinggal mana yang mau belajar gitu, mana yang tidak. Jadi itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih untuk hadirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat yang masih bicara juga ya buat kita semuanya, karena apa yang diterapkan tentang strategi mudik itu memimpikan seperti apa, dan itu visi dalam berjalan dari situ memang harus tergambarkan. Terus tadi tidak ada sebagainya, tidak ada itu karena SDM-nya sudah oke lah. Kalau perlu sedikit, kalau kita kan dari mulai A sampai Z ada semua. Kalau di Indonesia itu ada bagus-bagus, ada judul gitu kan. Termasuk ya politik kita kan tidak stabil. Jadi kita fokus kepada peran kita sebagai guru, di mana mencerdaskan anak bangsa sebagai pemimpin juga, bahwa ya kita tepat mungkin kalau sudah jadi guru ya optimal. Nah, walaupun ya tempat kan aku gaji sebagainya, tapi tetap harus guru ya harus mencerdaskan anak bangsa. Dan bagusnya mungkin untuk ini informasi CGP itu kan antar ini SD, SMP, SMA semua ya kan digabung. Kenapa? Karena memang lingkupnya bukan berbicara cara belajar misalkan bidang tadi biologi hukum, tapi kita belajar untuk menciptakan seorang guru yang memimpin pembelajaran seperti itu, dimana kondisi apapun dia dimanapun ditempatkan dia bisa menilai, bisa menganalisa potensi sekolah itu. Ini nanti Pak Aceh ada, kalau dulu pernah ada instruktur yang membicarakan mengenai aset. Jadi dia itu dianggap di sana sekolah yang jauh dari perkotaan, di mana ya minim lah, jadi masyarakat tidak perlu dikurang. Yang kalinya teh kan dari saya kalau sekolah dasar itu tidak boleh menjadi sebagainya. Kita cerita apa tuh seperti ini mau menaikkan angka akreditasi BBC misalkan B, kita semuanya berdasarkan pengalaman buruk ya. Di rumah masyarakat dipikir di rumah beberapa perpustakaan menghayati kelas kurang pendek misalnya. Jadi berbicara dengan bukan berbicara aset. Terus ada masalah kalau Madin ada nggak? Nggak ada Pak. Semuanya harus beli
uang bos sudah cukup, cek benar bos. Gitu. Nah seperti itu berbicara, akhirnya apa yang terjadi? Ya apa? Kalau bahasa itu berdua bahasa ya udah kita mengamalkan aja, pokoknya mah gitu termasuk juga bisa gitu. Akhirnya kan tidak keputusan coba kalau berbicara asli. Kebetulan ibu itu memang kenyataan bu mau maaf bu kepala ada ini enggak, ada udang, ada apa ini udang, ada bapak ada tapi udah rusak, ini dimanfaatkan buat panen bisa kata itu tuh. Acara di mana, nah akhirnya dia kan balik kelas tuh ngobrol ini ada nggak bisa dibutuhkan bapaknya komunikasi akhirnya dapatkan pak ini kalau orang tua yang paham oh iya saya bantu tidak mengeluarkan duit orang tuanya banyak tahu akhirnya setelah itu beliau berbagi itu berpengalamannya ini cerita itu hal yang cerita yang pendek lah karena yang waktu durasi akhirnya setelah itu akhirnya dan jadi sekolah juara tapi di luar kota perkampungan itu berdasarkan hasil yang ada jangan berapa gurunya S1 semua itu bisa dimanfaatkan tidak menggunakan RKT khusus pemimpin yang bisa terbuka kalau misalkan tertutup misalkan yang bagus gurunya aman cicing kalau kalau IMA itu kan tidak berbicara khusus saya mendukung oh ini bagus itulah mungkin nah mungkin ini juga sama berdasarkan mimpi visi sekolah masyarakat aja maaf ya durasi soalnya visi sekolah berdasarkan mimpi dari bapak ibu di situ sebagai staf pengajar yang akan membuat sebuah visi walaupun nanti di prakteknya ibu ya boleh makanya kalau aku mau ini sebagai bahan sarana pelatihan aja maka mau nanti diaplikasikan ke depan maka yang jelas proses membuat visinya jalur untuk guru penggerak seperti itu. Itu yang Pak Ceng. Selanjutnya dengan 2:30 saya persilakan Pak Ceng untuk memimpin rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menuju sore dengan kudrat iradah hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Sebelumnya yang kami hormati pengajar praktik sekaligus guru saya Bapak Heri Usman SPD dan tentunya juga yang saya hormati kepala sekolah SPKIT Ustadzah Haidatul SPD dan tentunya rekan-rekan seperjuangan guru-guru yang sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah diganggu waktunya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran secara bersama-sama lah dalam artian mohon maaf ya sekali lagi dalam artian pada kesempatan ini saya bukan lebih pintar ya ataupun lebih jago tidaklah ini sama-sama dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah dan tentu ya apa namanya dengan tema pada kesempatan pertemuan ini kita sama-sama mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Artinya apa itu visi? Gitu ya. Dalam artian di sini sebelumnya harus digarisbawahi dalam artian kita bukan ingin membicarakan visi sekolah secara lebih luas atau bahkan mengganti lah seperti itu. Artinya kalau kita apapunnya ingin membuat visi itu seperti ini loh. Gitu, seperti itu. Nah apa itu visi? Visi itu mungkin kalau kita berbicara itu adalah ada impian gitu ya, impian, cita-cita, angan-angan gitu ya. Bahkan kalau dulu lagi kecil teh, coba kita cita-citanya pengen jadi apa? Ingin jadi dokter gitu ya, ingin jadi insinyur. Pasti semuanya punya impian, punya cita-cita lah seperti itu ya. Nah termasuk kita sebagai guru pasti harus punya cita-cita, punya impian. Yang lain adalah impiannya adalah sebagaimana mungkin tadi yang kepala sekolah utarakan, betul saya sepakat sekali.
bahwa ke depan Indonesia akan jadi Indonesia emas. Apalagi apa sekarang sudah apa 5.0 apa itu ya, nah, itu ya. Kemudian ya pokoknya akan maju lah, dan betul ya, yang namanya katakanlah sekolah maju itu adalah bukan dilihat dari sekolah yang sangat wow atau apa, tapi kembali lagi kepada gurunya. Gurunya mau nggak mendidik, membawa peserta didik mengembangkan minat dan bakatnya. Itu yang paling utama seperti itu. Nah kalau bicara visi juga, mungkin kalau kita didefinisikan, visi itu adalah mungkin lebih kepada representasi visual kita di masa yang akan datang, ya. Maka pada kesempatan ini kita sebagai guru, mari kita imajinasikan tentang gambaran murid di masa depan. Kira-kira kita sebagai guru tuh apakah hanya mengajar saja, ataukah sambil memikirkan potensi anaknya seperti apa, minat dan bakatnya seperti apa, maka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Tentu itu tidak akan terkait dengan yang namanya visi seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya cita-cita, punya visi gitu kan. Misalkan murid saya ingin menjadi berprestasi gitu kan. Gimana sih kalau ingin jadi berprestasi? Kita pasti harus berpikir ya, mengajarnya seperti apa gitu ya, dalam komunikasi seperti apa, secara sosial seperti apa, ataupun juga saya ingin murid itu mandiri gitu kan, ingin murid itu kreatif, ingin murid saya itu sopan santun, beradab, ingin murid saya itu ya sopan santun dan religius, kemudian berwawasan global, seperti itu. Yakin yang tadi saya sebutkan itu pasti ada kesamaan bersama rekan-rekan semuanya, ada juga pasti bedanya, atau misalkan ada yang ditambahkan, saya mah dan murid saya pengen seperti ini lah, seperti itu. Nah, dan tentu yang namanya visi atau impian tersebut kita akan tetap berjalan, dan mari kita tuntut sebagaimana filosofi yang jadi Dewantara. Mari kita sama-sama tuntut visi atau impian cita anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk senantiasa selalu ingin belajar sepanjang hayat, disertai dengan pengamalan dasar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Ini beriman dan bertakwa, gitu ya. Kemudian mandiri, bernara kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian juga kreatif. Nah, bagaimana sih kita untuk menciptakan impian tersebut, harapan tersebut? Ingin tadi apa namanya, kreatif, mandiri. Berarti ketika kita ingin membuat visi itu harus ada kalimat visi. Nah, kalimat visi ini yang harus ditekankan, apa yang dapat saya informasikan atau saya pelajari ketika saya mendapatkan pembelajaran di CGP ini, bahwa kalimat visi itu harus memiliki makna. Kemudian juga harus menyemangati. Kemudian juga harus menggerakkan hati. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, inti diskusi pada kali ini kita akan sama-sama yuk diskusi lah. Kita punya murid, kita punya siswa, ya. Kira-kira impian ibu bapak tuh pengen seperti apa sih murid kita itu gitu, ya. Maka ada beberapa kalimat rumput. Kalimat rumput ini sebenarnya adalah sebuah wadah untuk mengkerucutkan supaya kita menjadi visi seperti itu. Nah, makanya kita diskusi aja lah ya. Kita relax. Ya, saya juga kadang-kadang nanti kayak yang sidang gitu ya, padahal mah coba diskusi lah seperti itulah. Makanya kita namanya diskusi, kita saling diskusi aja seperti itu. Baik. Nah, terkait dengan kalimat rumput ini, mungkin saya sudah berikan tadi ya, terkait dengan kalimat rumput. Oleh karena itu berkenan diisi. Kiranya sudah diisi atau belum ya? Sudah ya. Nah, kalau sudah diisi, berarti kita tinggal diskusi saja seperti itu ya. Baik. Pertama, ada kalimat rumput, saya memimpikan murid-murid yang, gitu ya. Bolehlah kita sambil diskusi. Mohon maaf, mungkin bisa diutarakan mulai dari kepala sekolah ya. Bu. Kira-kira Bu ya,
menginginkan gitu kan. Murid itu tadi seperti apalah, boleh didiskusikan atau diutarakan. Ya, siap. Semuanya itu satu poin aja. Ya, satu. Ini baru poin satu ya. Ini kan nanti dari ibu, kira-kira dari ibu Abi atau dari bapak gimana gitu? Siap. Kalau dari ibu mah kita memimpikan murid-murid yang bahagia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki semangat belajar kapan dan dimanapun. Iya. Berarti bahagia, semangat dan apa bu? Kata kuncinya? Bahagia, Semangat dan udah. Oh berarti berdua ya. Jadi impiannya di mana dan kapan. di mana dan kapanpun lah. Intinya lah bahagia selalu melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, dan tentu ingin senantiasa anak tuh gak pernah ngeluh gitu, artinya semangat terus belajar. Mungkin itu yang apa namanya yang dicita-citakan oleh Ibu Bumai seperti itu. Nah pasti beda lah ya impian dan cita-cita dari Bu Ami. Ya kalau Ami gimana nih kira-kira nih? Nah, kalau saya kan pemimpin apa gitu ya. Bebas. Jadi gimana nih kalau Bu Ami? Mimpi saya ya, Iya, mimpi saya kepada anak-anak murid. Ya. Murid kita murid-murid yang teguh keimanannya, antusias dalam belajar, dan memiliki kecakapan abad 21. Communication-nya, kolaborasinya, kreatif, dan critical thinking. Wah, sangat panjang sekali ya. Tempatnya di sini. Oh iya, oh iya. Izin dulu, aku udah mau ditanya. Bisa. Ini kamu panjang. Oh iya, silakan. Oke, baik, terima kasih Bang Di. Jadi kalau seperti ini memang cita-citanya apa namanya ada kesamaan. Tadi intinya lah bahagia ya, bahagia artinya bahagia itu selalu menjalankan perintah Allah. Kita juga teguh dalam melaksanakan perintah Allah, ada sama. Kemudian antusias dan ada mungkin tadi ada tambahnya lebih kepada ingin apa ya berwawasan global atau ada abad kesekian atau abad 21 lah seperti itu kan lebih banyak lah gitu ya. Baik, satu lagi lah dari mana? Dari Ustaz Hasan dulu lah ya salah satu. Kalau salah satu nih punya murid kan ya? Ya punya murid. Cita-citanya kalau punya murid pengen apa sih murid itu? Kalau dari saya Ya. memimpikan murid-murid yang mampu untuk mengaplikasikan Ikromul Mudaris. Karena sebisanya memang ini hilang daripada pribadi-pribadi murid, tidak ada kesinambungan. Jadi bukan hanya guru saja yang aktif dalam mengajar, perlu ada feedback dari murid juga yang mau untuk mengaplikasikan Ikromul Mudaris. Seperti Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk itu semuanya. Yakin semuanya apa namanya? Tadi nggak ada tepuk tangan? Apa ya? Di mana tadi tepuk tangan? Iya kan semuanya. Oh, Semuanya. Semuanya. Susahnya. Ya. Dan tahan dulu. Biar dua harus satu nanti harus satu. Oh, iya. Ya, siap. Seperti itu ya. Saya yakin lah semuanya pasti mempunyai harapan, cita-cita, mimpi siswa-siswa pengen seperti apa ya. Pada intinya pertama mungkin lebih kepada akhlak ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semangat, antusias, kemudian tadi intinya lah apa ya seharusnya lah lebih nanti berkarakter ya. Nah seperti itu. Itulah yang mungkin yang untuk kalimat penumpang yang pertama. Gitu ya. Baik, selanjutnya ada kalimat tambahan nih. Ya, coba kita sama-sama diskusikan. Saya percaya bahwa murid adalah gitu ya. Saya percaya atau misalkan kita percaya bahwa murid adalah, coba kira-kira menurut pandangan Bu Rina seperti apa? Ya. Murid kalau saya biasanya ini kalau dibacakan dari teks ini mah enggak benar seperti ini. Cuma Ya. kalau yang saya Ya. apa yang saya Pikirkan. tentang murid itu, murid itu anak saya, memang anak saya yang dimana rasanya kalau misalnya saya belum ngasih sesuatu untuk mereka itu kayaknya harus nih apa yang harus saya kasih bekal, karena kan mereka kita ya kan tadi yang disampaikan bahwa tugas kita sebagai guru ini untuk mempersiapkan generasi untuk Indonesia khususnya gitu ya, untuk Indonesia ini
bagaimana kita selalu memberikan bekal gitu kan, bekal untuk kehidupan, bahkan bisa mengembangkan potensinya seperti itu. Luar biasa ya. Nah, luar biasa. Kalau dari Pak Pipin gimana nih Pak Pipin? Pak Pipin gimana Pak Pipin? Siap. Kalau saya sendiri, Ya. mungkin bukan dari sini saja. Ya, Maaf siap. ya, tadi. Kemarin aja anak saya yang dua ini, saya punya dua kan. Kalau ketika saya memberikan sesuatu, anak yang besar itu cuma mengganggu saja, udah mengerti. Tapi kalau yang kecil, ketika dikasih tahu, ini udah dikasih tahu, banyak sekali yang dia pengen tahu, padahal udah jelas gitu. Tapi dia ingin tahu, berarti oh benar setiap anak itu mempunyai bakat tersendiri dan ada kemauan tersendiri gitu. Akhirnya setelah ini coba saya bertanya, emang adek maunya apa, kakak maunya apa? Nah setelah ini, oh adek mau ini, teteh mau ini. Akhirnya menjelang kemarin aja, menjelang waktu sholat maghrib, akhirnya saya terpaksa sama istri pergi ke pasar memberikan apa yang dia mau, tapi setelah diberikan baru semuanya diam. Nah, itulah. Baik, luar biasa juga ya. Berarti tambahannya ternyata setiap anak atau peserta didik itu artinya apa? Dia itu pasti banyak kemauan, ya banyak kemauan. Ya. Yang memang contoh misalkan silabusnya cuma segini, tapi anak pengen lebih gitu kan. Nah tetap kita mungkin sejauh-jauhnya sebagai guru gitu kan harus senantiasa memberikan apa yang dia mau lah seperti itu ya, untuk menunjang potensi bakat atau apa ya inilah apa namanya itu kalau pertanyaannya itu ya terjawab semua pertanyaannya. Iya. Bahkan sebelum habis ada ceng ya, ketika aku tahun kemarin kan berlomba PAI, khusus saya yang saya bayangkan anak ini yang harus ini. Tapi ternyata ketika pada suatu harian ini nggak bisa, kok dia muncul yang nggak saya sama sekali nggak pernah dibayangkan bagaimana. Tapi alhamdulillahnya walaupun mendadak dia ikut, tapi dapat juara 2. Siap bahasa luar biasa, luar biasa Yang kali kali. Oke baik ya, jadi ada kesamaan lah ya antara Bu Dina kemudian juga Pak Pipin, bahwa tentu semua anak itu punya potensi, punya bakat, punya kemauan, yang mana tujuan kita semuanya adalah bisa mengantarkan semua peserta didik mencapai impiannya masing-masing seperti itu ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya di kalimat terumpang yang ketiga ya, di sekolah kita mengutamakan, kira-kira mengutamakan seperti apa lah gitu ya. Oke, saya ingin Sabita. Oke, belum Sabita, kita lihat kira-kira deh Sabita. Ya. Kalau di sini ya saya rasakan mungkin juga sama ya. Di sekolah ini kita lebih mengutamakan penanaman karakter dan akhlak siswa, sama gimana siswa itu ada motivasi dan keinginan kuat untuk belajar. Itu sih yang singkatnya seperti itu. Jadi bukan fokus terhadap nilai akademik, tapi lebih kepada nilai-nilai karakter. Baik, luar biasa ya. Memang kalau misalkan kata Ustaz itu di sekolah ini tuh lebih mengutamakan, inginnya tuh si murid tuh lebih mengutamakan karakter. Gimana nilainya mah gak seberapa gitu, misalkan katakanlah mohon maaf nilainya 70, tapi masya Allah sopan santunnya ya, ada kepada gurunya, itu yakin itu tidak bisa ditanding oleh nilai lah seperti itu ya. Jadi lebih kepada apa namanya karakter lah seperti itu juga ya. Oke baik. Kalau dari Ustaz Hasan gimana Pak Hasan? Ya. Siap, gimana Ustaz Hasan? Secara bahasa kurang lebih Sama ya. Bahwasanya membina karakter itu menjadi poin utama. Betul. Nah, dalam peribahasa bahasa Arab kan kita mengenal al-adabu wal ilmi. Karena khawatirnya ketika memang mereka berilmu terlebih dahulu kemudian berakhlak, khawatir ilmu yang mereka pakai tanpa dasar akhlak dapat merusak. Apakah orang yang bikin bom itu mereka tidak paham akar ilmu pengetahuan, lebih susah gitu kan.
tapi mereka kekurangan akhlak untuk mengetahui persamaan, kemudian HAM dan yang lain-lain seperti itu. Jadi bagi sekolah ini pun mungkin ya membina karakter, membangun karakter menjadi awal untuk nantinya dasar ilmu. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan ya apa yang ini mudah-mudahan ini ya, hasil diskusi ini menjadi bahan tampungan ya supaya betul lebih maju. Baik, selanjutnya, kalimat terumpang yang keempat ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa, bahwa apa nih? Kira-kira bumeng, boleh lah ya. Gak apa-apa lah ya, kita sama-sama lah ya. Oke. Kira-kira kalimat terumpang yang keempat. Saya murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghormati guru sangat penting untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ya pemahaman itu jauh lebih harus disadarkan gitu. Karena kalau tadi ya tidak bisa menghargai guru, ya ilmunya gimana mau diterima gitu. Baik, jadi betul ya apa yang Sadane sebutkan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa intinya menghormati guru, master itu lebih utama, beradab itu lebih utama ya dibandingkan dengan ilmu ya. Pengen tahu juga kira-kira menurut pandangan beliau gimana sih? Ya. Ya, karena kita pesantren, jadi mereka paham kalau sekolah kita adalah rumah kedua. Karena mereka 24 jam di sini. Mereka menganggap bahwa teman-temannya seperti kakak adiknya sendiri. Karena tidur bareng, makan juga bareng. Maka mereka menganggap bahwa rumah keduanya adalah sekolah. Dan insya Allah ketika menganggap sekolah ini rumah, kenyamanan sudah didapat, maka tadi ilmu insya Allah akan mudah diserap oleh mereka juga. Kita juga karena 24 jam insya Allah kita di sini dengan terkait ada dan lainnya dibiasakan, maka sekolah ini adalah istilahnya tempat utama mereka dalam melaksanakan segala sesuatu. Ketika lelah di sekolah pun mereka akan tetap di sini, maka tempat istirahat dan nyamannya sekolahnya juga sendiri. Masya Allah. Jadi saya bisa garis bawahi bahwa menurut saudaranya bahwa harus kita jadikan bahwa sekolah ini pesantren adalah rumah kedua gitu kan, rumah kedua setelah rumah aslinya yang memang sama-sama belajar, terutama belajar bagaimana untuk lebih baik lagi dan terutama dalam bidang akhlak seperti itu yang perlu kita lakukan. Masya Allah. Terima kasih, sangat luar biasa. Baik, kita lanjut ke kalimat perumpamaan berikutnya adalah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Ya, coba. Kira-kira pandangan Ustaz kita seperti apa saja? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa untuk mencapai visi sekolah itu membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semuanya. Dan? Oke, siap. Betul ya Ustaz kita ya. Kalau kita membuat visi, kalau nggak ada kolaborasi atau hanya dikerjakan oleh satu orang, capek lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sama lihat sama-sama nah seperti itu. Nah, maka pentingnya adanya kolaborasi antara kepala sejawat dengan kepala sekolah, dengan TU, dengan pihak yayasan. Semua unsur atau elemen ini adalah penting sekali, terutama dengan masyarakat dan orang tua ya, untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, baik. Kalau pandangan Ustaz Pipin bagaimana Ustaz Pipin? Hampir sama sih. Hampir sama ya. Hampir sama ya. Kalau nggak kerjasama kita nggak bakalan, apalagi misi kita kan global, menjadikan santri itu sebagai generasi robbani gitu kan. Kalau kita nggak sama visinya, ya tidak akan tercapai apa yang diceritakan pertama dari sekolah ini gitu. Hampir sama seperti itu. Dan tentunya juga kalau mengajar juga harus disamakan yang beda-beda. Ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ada satu kata kalimat atau rupa lagi untuk mewujudkan visi kita semuanya, terutama visi harapan untuk murid kita semuanya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa selesai.
pemahaman bahwasanya pendidikan penting ini semua orang akan berusaha untuk mewujudkannya. Masya Allah. Oke. Ada tambahan dari Bu Dina? Ya sebenarnya intinya sama, dan kita tekankan di sini bukan hanya mengajar, menyampaikan materi saja, tapi kita di sini juga mendidik anak-anak agar lebih bersiap di kemudian hari, agar mereka bisa memimpin karena memang tujuan manusia diciptakan untuk memimpin. Baik. Masya Allah, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Masya Allah. Ternyata senang ya kita diskusi ya. Ya. Coba kalau diskusi seperti ini setiap tahun, Pak. Ya. Sering-sering ya. Siap. Seru. Saya konsumsi gimana? Kalau dia berjalan. Seru ya antara Mereka nyembah. siap. Nanti saya akan rekomendasikan ke kelas teman-teman. Oke, baik. Luar biasa ya. Ternyata banyak kesamaan di antara cita-cita kita, impian kita, harapan kita untuk siswa kita, untuk murid kita, ya, terkait dengan apa yang tadi oleh rekan-rekan semuanya diutarakan. Nah, sekarang coba kita kita selaraskan lah, gitu kan? Kita selaraskan dengan visi sekolah kita, khususnya sekolah SMA itu Ibnu Rahman. Ada yang tahu nggak visi sekolah Ibnu Rahman? Di sini dulu. Apa ya? Oh ya, kesimpulan ya. Kesimpulannya di sini sudah. Oke ya. Nah, kalau misalkan setelah saya tadi rangkum dari berbagai masukan dari rekan-rekan semuanya, mungkin lebih kepada pertama ada kesamaan dari kesamaan berakhlak mulia lah. Jadi lebih kepada bagaimana kalau misalkan kita rangkum mewujudkan peserta didik yang hampir sama, yang berakhlak, yang berkarakter, tadi itu kreatif, kemudian beradab dan berwawasan global, seperti itu. Dan yang paling utama adalah tadi yang terakhir adalah menjadi generasi robani atau intinya menjadi leader, menjadi para pemimpin seperti itu. Gitu. Kira-kira bisa disepakati nggak? Ini coba baca ini. Coba, ini ya, siap. Oke, siap. Berarti kita bikin lagi lah ya. Siap. Ya seperti itu ya Pak. Saya tahu Pak. Inilah cara membuat visi. Oke, siap. Dan akan berdasarkan ini. Oke, ya. Coba kita bikin visi bareng-bareng lah. Apa yang tadi sudah utarakan dan dengan kalimat rumpang itu adalah membantu untuk mewujudkan visi bersama menurut pandangan kita semuanya. Baik, bagaimana visinya lah ya. Oke. Boleh saya diawali dengan mewujudkan. Oh, kurang saya. Siap. Ya, kelihatan. Nah, oke. Mewujudkan peserta didik. Ayo, kira apa tadi? Peserta didik lebih tadi yang berakhlak mulia ya. Kebanyakannya yang berakhlak. Betul tulisnya? Berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Berkarakter ya. Kira-kira beda apa sama? Berakhlak mulia sama karakter beda apa? Beda sih. Jadi lawan akhlak mulia itu istilah nggak apa-apa. Mau sama beda nggak apa-apa. Kalau pemimpin mungkin berbeda. Kalau berakhlak mulia itu lebih kepada rajin ibadah gitu ya. Lebih kepada udahlah kita alhamdulillah Allah gitu ya. Gitu. Kalau berkarakter lebih kepada disiplin, benar kritis, kreatif, beradab gitu ya. Atau gimana? Pandangannya lain. Sama apa beda? Kalau berakhlak mulia itu ya pastinya secara general dia bersosialisasi ibadah semuanya gitu akhlak mulia. Tapi berkarakter itu apa yang menonjol sehingga karakternya teh bertanggung jawab. Walaupun di bidang yang lain dia sopan santun, tapi dia itu sangat menonjol. Nanti yang maksud kita bikin berbeda itu karakternya yang menonjolnya. Ya, siap. Kayak Berarti kita sepakat ditambahkan berakhlak mulia, berkarakter. Oke, siap.
kita simpulkan, bahkan tadi ada menipu menghormati guru atau adab lebih utama daripada ilmu. Kira-kira masuk gak kepada akhlak mulia atau berkarakter? Atau memang beradab gitu? Sudah termasuk ya? Oke, itu sudah masuk. Kemudian juga ada tadi kolaborasi, kemudian ada berwawasan global gitu ya. Ya, itu mungkin berwawasan global karena masa depan, apalagi insya Allah sekarang di SMIT sekarang meskipun pesantren Pak, sekarang udah diperbolehkan bawa HP. Iya. Jadi itu salah satu yang dipikirkan adalah berwawasan global. Jadi meskipun santri ini jangan kalah dalam pembelajaran gitu ya, jangan kalah dalam dalam IT untuk menunjang masa depan seperti itu. Oke, dan berwawasan global. Kira-kira ada tambahan disepakati semuanya? Ya, boleh. Kalau tadi ada satu kata mungkin ada yang berprestasi. Oh, berprestasi. Kalau masuk ke Oh iya, betul. Tadi ada istilahnya bagaimana anak itu kan punya bakat, punya potensi. Kemudian kita yang membekalinya untuk apa sih? Untuk berprestasi lah seperti itu. Oke, boleh kita masukkan. Kira-kira setelah berakhlak mulia, setelah karakter atau setelah apa? Nah, ya. Berarti berprestasi. Kira-kira cukup? Ada tambahan? Cukup? Sudah, alhamdulillah sepakat. Nah, oke. Visi kita ya, bukan. Nanti kalau misalkan, barangkali ini bisa menjadi visi 5 tahun yang akan datang, bisa jadi gitu ya. Kita nggak tahu seperti itu. Oke, kalau misalkan memang kita sepakati, visi kita bersama pada kesempatan ini adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan global. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik. Setelah kesepakatan, kita perbesar ya. Nah, setelah kita menyepakati terkait dari kalimat rumpang, kemudian impian kita, visi kita, inilah kesimpulan kita semuanya. Sekarang kita akan coba selaraskan ya dengan visi sekolah yang sudah ada. Apa ini? Poin G. Sudah itu panduan. Apa? Poin apa? Singkat tabungan murid sesuai dengan sini. Poin apa? Ini. CGP itu mengajar. Jadi visi ini Ya. kita sikapi sekarang seperti misalnya barang mulia, nanti gambarannya seperti apa? Murid itu. Oh iya. Dirinci, kan nanti dirinci. Oh siap. Berarti harus sama juga didiskusikan seperti itu. Diskusikan sebelum berdiskusi. Siap. Baik. Misalkan disiplin itu apa? Misalkan guru tepat waktu, terus siswa tepat waktu. Itulah contohnya. Baik. Kalau kemarin ketika pembelajaran CGP, ketika ada sebuah visi itu kan harus ada di penjabaran ya. Penjabaran itu kalau bahasa di CGP-nya itulah ada namanya prakasa perubahan. Bagaimana kita menjabarkan? Kalau misalkan melihat visi yang ada di depan, berarti ada 4 komponen atau dapat komponen. Yang pertama adalah akhlak mulia, kemudian berkarakter, kemudian yang ketiga berprestasi dan berwawasan global. Nah, kalau misalkan kita sama-sama jabarkan, kira-kira berakhlak mulia yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, murid itu seperti apa? Gitu ya. Oke. Baik, kita satu-satu kita kita coba sama berakhlak mulia dulu ya. Oke, pertama berakhlak mulia. Kira-kira berakhlak mulia itu seperti apa? Siswa itu seperti apa? Peserta didik selalu taat gitu ya, selalu menjalankan perintah Allah, atau seperti apa? Ya, boleh kasih masukannya? Ya. Jadi gini, berakhlak kan kita tadi visi kita apa namanya? Visi kita adalah berakhlak mulia.
dijabarkan mah misinya itu pengen seperti apalah ya, berakhlak mulia. Atau misalkan begini berpikirannya, supaya anak itu berakhlak mulia harus seperti apa? Bisa gitu ya. Atau disebut anak berakhlak mulia tuh seperti apa gitu ya. Gimana kira-kira? Peserta didik? Nah, contoh, oke boleh. Sholat tepat waktu, menghormati ilmu dan menghormati ilmu guru, apa lagi? Menghormati ilmu dan guru, ya. Kemudian apa lagi? Ini satu-satunya, contohnya. Contohnya, Ya. akhlak mulia. Selanjutnya yang kedua adalah ada apa? Berkarakter. Berarti peserta didik apa tadi? Berkarakter tuh peserta didik leadership. Oh jadi memiliki jiwa peserta didik memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu kan karakter tuh ya. Siap. Peserta didik memiliki apa sih? jiwa. Saya boleh bicara, saya lupa lagi. Harusnya ada sekretaris ya, sehingga gitu lah. Ini yang mungkin saya tulis ya gitu lah ya. Kepemimpinan. Oke. Peserta didik memiliki jiwa keberanian, gotong royong, rajin dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan. Siap. Oke. Selanjutnya adalah Berprestasi. berprestasi. Oke. Nah, jadi beda ya? Ini ya? Nah, apa nanti dia rapinya ya? Jadi beda ya? Berprestasi. Berprestasi. Baik. Peserta didik. Peserta didik. Apa ya? Namanya? Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, siap benar ya. Amal tidak diamali ya. Peserta didik mampu mengaplikasikan peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan saja. Sehari-hari. Saya berpikir diskusi seperti ini ya kayak permainan gitu ya, tapi masya Allah gitu ya. Luar biasa. Oke. Dan yang terakhir adalah Berwawasan global. Berwawasan global. Kira-kira apa? Peserta didik mampu bersaing. Kalau menurut saya, artinya kalau wawasan global dia perlu punya daya saing global dan cirinya bahasa. Jadi kalau menurut kami berwawasan global ya peserta didik iya mampu berkomunikasi dalam bahasa asing. Bagaimana dia memiliki wawasan global? Kalau dia tidak mengerti kuncinya. Ada tambahan? Ada yang lain? IT, betul. Berkomunikasi dalam bahasa asing dan IT. Iya, teknologi sekarang. Ya, betul. Ya. Kita set. Ini bisa. Ya, baik. Baik. Kemudian Ibu tahu bisnis kamu? Nah, kalau saya alhamdulillah tahu ya. Kalau saya tahu karena dicatat di sini ya. Nah, kita coba selaraskan nih apa yang kita ada cita-citakan, visi kita, impian kita dengan visi sekolah kita, khususnya sekolah SMA IT Ibadul Rahman. Baik. Nah, ini adalah sekolah atau visi ya sekolah SMA IT. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi dan berdaya saing. Betul ya? Betul ya? Oke. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Sama ternyata ya apa yang tadi
Berprestasi ada tadi juga ya, berprestasi. Kemudian berdaya saing global sama dengan berwawasan global ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ya. Baik. Ini visi sekolah. Nah, setelah kita tadi diselaraskan dengan visi sekolah, ini makanya diskusi lah ya, diskusi. Kira-kira dari visi sekolah ini, nah dari visi sekolah ini ada visi sekolah gak yang tadi kita diskusikan seperti itu ya? Atau memang ya udah apa namanya cukup gitu kan? Nah, tetap atau perlu ada visi? Coba. Sama banget ya. Udah keren ya, udah pas ya. Gimana tanggapannya? Kalau berwawasan itu mungkin kita menyiapkan wawasannya, tapi belum berdaya saing. Tapi kalau sekolah udah lebih tinggi, jadi pasti wawasannya dapat karena sudah berdaya saing. Sudah lebih tinggi sekolah. Berarti kita sepakati tetap sama. Karena memang yang tadi sudah termaktub atau sudah include di dalam visi sekolah yang sekarang. Seperti itu. Ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ada visi terbaru karena kita tahu. Ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara visi, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, tentu yang namanya visi itu bukan hanya sebatas tulisan saja atau hanya semacam banner yang ditempel gitu, di dinding gitu tanpa dijabarkan lah seperti itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menjabarkan atau mengaplikasikan atau ingin mencapai target dari visi tersebut. Maka kalau dalam sekolah CGP itu ada untuk menurunkannya visi tersebut ada namanya prakasa perubahan. Nah, lantas prakasa perubahannya seperti apa? Nah, ini ulangi. Nih. Kan ini visi sekolah itu mewujudkan peserta didik yang karakter berprestasi dan berhasil global. Berarti ada 3 komponen, betul ya? Nah, dari 3 komponen tersebut sama seperti tadi bahwa harus dijabarkan anak berakhlak itu seperti apa sih, gitu kan? Anak berprestasi seperti apa sih? Berdaya saing global juga seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, maka pada kesempatan ini juga saya ingin mencoba atau misalkan hasil dari salah satu tugas saya juga kemudian dalam demonstrasi konseptual bahwa salah satu visi di sekolah kita adalah ingin berprestasi lah seperti itu ya. Maka rakasa perubahannya itu adalah bagaimana ya ini. Jadi dari bukan komponen al-Qur'ani atau berhasil global tapi lebih kepada berprestasi. Nah, salah satu prakasa perubahannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan peserta didik itu yang benar kritis. Ya seperti itu. Kenapa sih alasannya seperti itu gitu ya, benar kritis? Apalagi mohon maaf ya, saya sendiri mengajar itu kan keagamaan ya, keagamaan saya mungkin Pak Pipin sama yang notabene mohon maaf kalau keagamaan itu ya banyaknya ceramah. Bener gak? Kan ceramah ya kan? Ceramah gitu ya, udah diterangin apalagi bahasa Arab, memperat udah selalu ngapalin gitu kan ya kan? Atau misalkan ada teks qiraah, ya udahlah suruh ngalogat gitu ya, udah kan cukup begitu. Nah, kalau saya kembali ketika berpikir kemudian ada 1 bulan ini mengikuti CGP, oh ternyata apa yang mungkin pernah kita lakukan itu adalah salah. Nah, bagaimana sih salah satu untuk supaya anak berprestasi itu, jadi salah satunya adalah dengan meningkatkan peserta didik yang benar kritis. Artinya apa? Yuk kita sama-sama merubah mindset pembelajaran, jangan hanya berpusat kepada guru, tetapi harus berpusat pada peserta didik. Nah, jangan banyak ceramah, tetapi harus banyak kolaborasi. Nah, maka dirubahlah setiap kegiatan pembelajaran itu banyak kerja kelompok, gitu ya. Kemudian saling berargumen, saling mengkritisi, ya. Kalau dulu kalau di SD itu saling mengomentari, gitu ya. Seperti itu ternyata masalah sangat luar biasa dan hasilnya pun dengan adanya anak-anak untuk menumbuhkan benar kritis itu ada sangat perubahan seperti itu. Baik. Nah salah satu prakasa perubahan itu tidak lepas dengan adanya EI atau inquiry apresiatif. Suatu filosofi berdasar berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa depan.
potensi yang ada di sekolah kita, ya, potensi guru, potensi lingkungan, potensi apapun itu harus harus menjadi salah satu pertimbangan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, salah satu prakarsa perubahan atau IE tersebut, nah ini salah satunya adalah dengan bagja. Bagja itu, contoh misalkan begini. Tadi prakarsa perubahan untuk prestasi itu adalah saya mencoba untuk anak-anak itu benar kritis. Bagaimana sih langkahnya untuk anak-anak bisa benar kritis itu, gitu ya? Maka ini ada tahapannya, ya. Atau misalkan tadi anak-anak itu ingin bersaing global, ya kan? Gimana sih untuk bersaing global itu? Nah, maka ini tidak akan lepas yang namanya inquiry apresiatif dan yang bagja. Bagja itu yang pertama adalah buat pertanyaan. Ya, kalau hasil salah satu hasil pengerjaan saya ketika berdalam kritis itu, dan mohon maaf tidak ditampilkan di sini, ya. Nah ini adalah nantilah ya. Buat pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan untuk mengetahui? Oh, berarti harus ada gaya belajar misalkan, ya. Ada gaya belajar. Bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berdalam kritis itu? Oh, berarti saya itu harus bertanya kepada BK, kesiswaan, kepala sekolah. Itu ada namanya buat pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada ambil pelajaran. Kira-kira siapa sih yang suka melakukan kegiatan yang menyenangkan itu siapa? Oh, mungkin Ustaz. Nah, kita diskusi sama Ustaz. Bagaimana sih beliau bisa mengajar kok seru, menyenangkan gitu kan? Bisa dari ambil pelajaran seperti itu. Kemudian juga gali impian. Nah, kalau misalkan di gali impian itu kira-kira harapan apa peserta didik atau murid yang diinginkan dalam pembelajaran ini? Kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi, kemudian udah gitu ya, atur eksekusi. Baik, penjelasan seperti ini. Membuat pertanyaan untuk menentukan arah pendidikan, nanti ini lebih lanjutnya karena waktu terbatas. Insya Allah kalau ingin diskusi nanti ada cara-caranya seperti ini dengan metode bagja untuk menjabarkan dari setiap komponen menjadi rencana dan aplikasi. Oke. Nah, kalau ingin lebih tahu nantilah bisa dibaca di YouTube ya, insya Allah ya. Ada beberapa aksi nyata ya kan, yang sedang ditugasin juga oleh seorang pembimbing. Banyak aksi nyata gitu yang sudah saya lakukan selama kurang lebih berapa ya, 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Nah, insya Allah nanti boleh dilihat lah ya bagaimana tadi, apalagi bagaimana saya pengen tahu bagja itu seperti apa, ada contohnya. Atau juga misalkan nanti kita bisa lihat juga di portofolio ya, portofolio alhamdulillah modul 1.1 sampai 1.3 sudah tersedia. Bagaimana perjalanan bisa emang mana sih nanti kemarin 3 bulan nih sih gawe-gawe. Nah, misalkan begitu gitu. Insya Allah saya sudah dipaparkan di portofolio. Bagaimana action saya, bagaimana perubahan saya ketika untuk memajukan ibadah rahmat ini khususnya seperti itu. Gitu ya. Bisa nanti cek di sana di awal ya. Kalau nggak percaya cek aja nanti. Ini alamatnya aja nanti dikasih dari grup ya. Oke, mungkin itu saja. Ustaz, Pak, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa ya diskusi hangat ini. Mudah-mudahan diskusi ini
Sambil saya aja tuh. Izin mungkin kurang sedikit saran. Bukan masjid saran. Terima kasih Pak Bapak Ibu Guru, para Ustaz, Ustazah, pimpinan pasukan di sini termasuk dari kesini ngecek Ibu dalam operasi di diskusi ini ada beberapa hal yang tentang dipaceng terasa terbantu menerangkan sebagai maksudnya nanti diskusi aja kayak mungkin masa perubahan jangan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama berdasarkan visi tersebut. Nah, itu belum ditanyakan. Terus apa saja kolaborasinya dari yang diusulkan visi tersebut dicatat. Nanti kan sananya bisa itu masuk ke dalam hal-hal yang akan dilakukan. Apa bentuk kegiatannya, terus apa saja pembukaan topiknya dan seterusnya. Betul ya. Jadi lewat kalimat berupa tadi itu dapat memancing Bapak Ibu untuk memberikan apa namanya aset yang akan sekolahnya apa. Jangan sampai buruk ya. Saya mau mengatakan banyak yang berdaya saing. Karena kalau swasta kan kayaknya itu kalau kalimatnya itu menjual. Kalau berdaya saing pasti menjual. Walaupun dari segi ini kan gitu kan berdaya saing seperti apa kan gitu. Sebetulnya hal itu hampir sama, berwawasan global, berdaya saing sebetulnya sama. Intinya ke sana, tapi ada yang menonjolkannya seperti itu kan itu marketing lah dalam hal segi bahasa kan. Jadi lebih paham jurusan bahasa Indonesia. Ada salah jelas intinya sama seperti berhala sekarang itu sebetulnya sama-sama saja, tapi pengurusan seperti apa ya. Karena yang penting dalam misi itu karena saya merupakan guru penggerak juga, karena misinya itu pemerintah ya. Itu di dalam misi itu ada profil belajar Islam. Di sini pun ada misinya tentang pendidikan dan takwa. Banyak bahwasanya kalau
tahun itu sih mah yang program kan banyak, termasuk berharap melihat itu seperti mengaji sebagai banyak kreatif. Sebetulnya ini sudah masuk ke dalam P5 bukan profil belajar Pancasila. Nanti sekarang sudah belum merdeka, yang berarti secara fisik ini sudah masuk kategori sudah sesuai harapan kalau bahasa pemerintahan. Nah, dan tadi pun saya lihat visi semula dan visi ini sebetulnya maknanya sama, walaupun ada kata-kata yang berbeda, tapi isinya sama. Dan saya yakin mungkin ibu membuat visi ini bukan sendiri, bukan ya, pasti sama-sama dengan guru, pasti kalau buat sendiri yakin pasti meleset. Sama kayak Ustaz yang saya mengalami kayak kalau swasta kan beda dengan apa yang ditonjolkan kan, harus ada yang ditonjolkan. Kalau swasta beda dengan egois seperti ke rumah orang karena apa? Udah pasti kan menerima banyak gitu, tapi hati itu gitu. Jadi akhirnya pas sekolah yang bisa itu guru mereka sudah sampai bisa lagi. Akhirnya apa yang diharapkan itu dengan fakta kenyataannya tidak terjadi. Makanya visi hanya visi, tapi visi dengan visi hasilnya tidak ada. Bukan tidak ada tapi meleset. Dengan sampai tahun 2000 sekian digitalisasi misalnya. Kadang-kadang guru yang paham gitu, ada yang guru yang acuh-acuh, teknologi kita sampai 2024. Tapi mana? Tidak tahu laptop pacaran kan? Ya kan? Jadi pasti masih ada visinya gitu. Makanya tadi Pak saya terangkan ada Pak itu bisa Pak memantik sudah ini Pak matematik kan menanyakan. Nanti kan muncul sendiri dari guru tidak waspada tidak harus. Semua harus berdasarkan kesepakatan keluarga sekolah termasuk yayasan. Yayasannya seperti apa pinginnya? Kalau bisa dilibatkan semua yayasan semua. Gitu. Jadi yayasan seperti ini. Nanti akan timbul visi sekolah seperti ini. Karena nanti dukungan visi ini nanti semua guru bertanggung jawab, ibu gurunya, kelas sekolahnya, yayasannya, termasuk prakasa perubahan tadi. Meditasi karena ini berwawasan global, mulai kurang kayak tadinya misalkan campurnya. Ternyata berarti kalau seperti tadi bahasa asing, ayah pintar tadi misalkan guru bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, berarti supaya orang bisa berdaya berarti guru yang pernah juara-juara gitu. Berarti guru ayah bisa ayah kecil sebenarnya lab school nah school bahasa Arab contohnya dia S1 malah S1 tinggi obatnya komunitas itu tinggi misalkan untuk apa bukan anak misalkan kan program tapi yang berdakonas formal kepala jadi kalau bisa ada gaji misalkan jadi sudah formal otomatis nanti dianggapkan dalam program maksudnya program termasuk nanti sahabat pokoknya nanti dengan negara kan tidak lepas otomatis jadi sudah kan ada RKS. Jadi sebelum mereka jadi visinya saya adalah visi sekolah tentang kaya apa pendidikan, ya kan? Ngacu pentingnya pentingnya apa pendidikannya dibandingkan pendidikan berarti kurang apa? Dia tahu peraturan itu semua. Kalau kami tahu ya sebetulnya admin kalau saya di itu admin sekolah adminnya kelas sekolah biasanya suka ada beberapa pendidikan muncul. Itu bisa disebar berarti ini cukupnya harus ditingkatkan. Tapi kadang-kadang itu kan hanya data. Karena ada yang tidak jujur ada sekolah seperti itu. Tapi kalau jujur ya pasti kelihatan di sana hasilnya. Itu bisa sebagai inilah tambahan termasuk tadi yang di pandemi asing itulah langkah COVID membuat visi. Nah, saya itu ya udah tinggal actionnya 1 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan. Ya walaupun hasilnya nanti kumahannya berat gitu. Nah berbicara aset bisa aset apapun yang ada dimanfaatkan. Siapa aja kalau ayah guru bahasa Inggris bisa ke ayah jadi si A bisa guru bahasa Inggris kan pelatihan bahasa Inggris bisa kan biaya aset di sini seperti itulah gitu. Atau jangan sosok bangun
pemateri dari luar yang lingkungan sini kalau ada ya silakan. Dengan praktek baiknya atau di PRM banyak sekarang informasi yang tidak dibuka termasuk silabus dan sebagainya ada. Ya, itu jadi betul yang dikatakan oleh Pak Ceng nanti yang sudah dikahi itu bakal serupa tadi Pak Ceng sedikit menjelaskan saja Memberikan contoh. ya cukup lah tadi ya berikan ada solusi oh gitu ada hasilnya tapi intinya enggak di solusinya akan diberikan termasuk fokusnya seperti ini seperti ini jadi itu tujuan kegiatan ini seperti itulah makanya mungkin ada hal yang ingin ditanyakan jadi untuk visinya apakah mau diterapkan memang sudah diterapkan kan sama kecuali yang berbeda itu nanti saja tapi intinya ini untuk kegiatan CGP saja maksudnya untuk bisa dikatakan simulasi atau gambaran nanti apalagi kan di program itu mencetak pemimpin pembelajar jadi nanti kalau ini tidak akan sekolah pengawas atau pemimpin di kelasnya supaya guru itu tidak semena-mena sekarang maksudnya bukan peraturan itu kelasnya apakah disiplin peraturan atau sepekan kelas yang diberikan kalau sepekan kelas itu ada sendiri sebentar di apa yang dikatakan usaha ibu ya yang mengatakan bahwa anak itu sadar ibu ya bahwa anak sadar sendiri misalkan dapat dibubrak tuh ustaznya bisa tahajud jangan sorangan gitu. Jadi kalau bisa ada kesalahan bukan tapi kalau bisa coaching nah nanti ada coaching Pak Ceng di poin mau berapa ya apalagi dua Bulan depan jadi ada coaching itu coaching itu lebih enak karena lagi mereka itu lagi apa dengan coaching jadi anak itu kita cuma bertanya saja kita menjawab tapi anak itu ya akan memberikan solusi atau disebut atau apa punya masalah coba apa yang kamu akan dilakukan dinanya itu coba pengayu nanya maksud itu tapi tidak mudah di coaching bertanya yang berbobot jadi menjawab sendiri tidak usah ada solusi jadi dia memberikan solusi sendiri oh iya dia sadar sendiri jadi tidak dipaksa mana yang saya perlu nah kita kan tidak bernama kepada murid tadi jadi saya sadar kalau setelah ini nanti ada proyek positif ada coaching sampai tamat nah dengan jago sama orang udah jelaskan hasil dari seluruh penggeraknya karena terus terang semua modul di PM itu ada di program semua modul PM itu tentang apa diskusi tapi tidak menggali secara detail misalkan belajar berorganisasi tidak detail jelas ada perbedaannya di anak biru di visual kumaha cara mencatatnya apakah diberi kertas atau kumaha tidak semuanya sama tidak harus sama gitu kan kalau gurunya ini kan semua mengerjakan tugas sama yakin pasti hasilnya berbeda karena mungkin anak ini makanya perlu ada asesmen diagnosis jadi mengetahui dulu keadaan seperti apa itu tadi jadi nantilah pada pagi ilmu yang didapatkan memang CGP ini banyak tugas tapi manfaatnya alhamdulillah luar biasa jadi sengaja itu kan CGP itu diarsipkan tapi baru ngerjain PRM gitu oke ya itu teman saya juga itu saya tuh kemarin tuh lupa tidak diarsipkan foto-foto kemana itu nulis pergi CGP itu bisa dimasukkan kasih nyata juga gitu ya itu saja kalau ada pertanyaan dulu Pak Nawi atau Ibu Guru Bapak oh siap kalau divisi itu harus dilakukan kayak di tahun apa atau memang nggak perlu? tergantung diberinya mau tahu boleh kan misalkan sebetulnya itu tergantung kitanya kesepakatan yayasan makanya kata saya dari awal asetnya seperti apa ulah sampai ke tinggi setelah pokoknya ya kudu juara satu sak kota Tasikmalaya tapi yayasan ini melalui dana bisa tahun makanya meleset itu bisa
bisa sebelum bukan pidana ingin juga satu seorang favorit di kota Tasikmalaya tahun 2000 sekian. Tapi itu tadi prakasa perubahan seperti apa ya mobil-mobilnya gitu, rinci gitu. Makanya perubahan tidak hanya asal visi, harus duduk bersama semuanya supaya bisa menghasilkan apa yang kita disatukan boleh Pak, boleh. Masih misalkan ini sama 45, salah satunya programnya ya program nama banyak program-program pemerintah berprogram banget kan. Semuanya setelah penggerak semuanya banyak lah. Tapi sekarang lebih dari banyaknya. Karena terus terang pengawasan kewalahan kalau kota Tasikmalaya karena mereka tidak ikut. Hanya lebih pintar yang itu daripada pengawasnya. Betul kan? Soalnya kemarin saya tanya, kenapa nggak tanya ke Mas? Bisa lagi guru penggerak dia guru penggerak untuk punya lisensi dari dinasnya. Bukan tadi sebenarnya Pak, saya berpura pernah diplomatik, coret, itu mah bukan saya ini ya, tapi diberikan semangat Bapak Aceh untuk secepatnya bisa lulus dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya semangat. Tapi walaupun tujuannya itu ya Bapak itu panjang jadi kepala sekolah, bukan aja itu kalau bisa jangan dijadi. Tapi intinya orang teh dulu bisa memberikan suri teladan bagi murid, bisa memberikan ya intinya murid teh bahwa sampai PK biasa teknis dan apalagi pahalanya gitu-gitunya. Jadi kalau bahagia muridnya mengajar apalagi anak bisa kelas cari pertanyaan tadi ngeras tapi cara jadi salah cicing wae muridnya bahagia disuri cicing kita jadi ngajar awal tanda tanya Pak Bu tadi ngerti makanya cara ubah mengajar seperti apa lagi puasa kalau lagi puasa itu makanya perlu ada dari anak nah itu coba ini refleksi apa perasaannya bahagia atau dari kasih jawab coba saya minta nanti ada Pak Aceh dari kasih jawab ini Pak Aceh mengajar observasi sama terakhir wawancara bukan Pak Aceh sebagai wilayahnya kalau salah nanti ada satu guru yang akan diobservasi oleh Pak Aceh juga belajar jadi seorang penilai bisa pasal ini pinginnya apa itu sih tadi berbicara menguji guru dan menguji murid juga ada itulah mungkin gambaran nanti cek kalau ada lagi Bapak minta ya itu pengen boleh silakan kalau mau pakai angka juga boleh tapi harus ke apa seukur kalau bahasanya kan kata kerja kalau fisik ya pasti harus kata kerja itu kuncinya itu pastilah lebih paham besar. Kalau tidak ada memang sudah jam 3:30 terlalu lepas. Ada Ibu menarik Ibu kepala saya. Biar kapasnya mungkin kapasnya mungkin di belakang kita. Kalau tidak ada, baik saya ucapkan terima kasih buat Ibu Kepala beserta Bapak Ibu Ustaz yang ada di sini termasuk Cikgu sendiri yang telah meluangkan waktu untuk kesempatan yang diberikan di kegiatan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh ada, oh siapa? Saya jadi apa sih penasaran kalau misalnya menurut kan Bapak ngajar di SD negeri ya, ya gitu. Nah kan sekarang kan mulai muncul fenomena terkait dengan nilai yang 99,99 gitu. Penerimaan di SMP favorit gitu. Nah itu sebenarnya apa ya? Apakah fenomena itu sebenarnya positif atau seperti apa? Oke. Bisa. Udah lagi. Oke. Nah ini kita berbicara pendidikan antarrealitas. Kan kita tidak lepas dari namanya kan ini kan di bawah pendidikan Kemendikbud. Nah, temanya adalah filosofi KHD.
tadi ada hukuman, ada reward, kita dibahas di situ. Nah, sebetulnya di reward, dikasih reward, misalkan berprestasi nih juara kelas, kita berpikir aja secara nurani, anak itu akan terbebani tidak? Misalkan Pak Aceh juara kelas, kasih juara ke-1 2 juta misalkan perhiasan. Amin. Nanti oleh Pak Aceh sendiri nanti setelah beres dia harus mempertahankan atau meningkatkan terbebani tidak dari prestasi dia itu, ya kan? Terbebani, wah bagus kan juara lagi gitu. Nah yang nyari orang tua kan jadi seolah-olah dia itu dihukum oleh prestasinya, ya kan? Nah, makanya di CGP itu dihilangkan seperti itu. Boleh ada reward, tapi reward itu seperti itu. Nah, nanti dibahas di Pak Aceh, penasaran. Tadi itu, apalagi yang hukuman juga jelas hukuman. Makanya kenapa kita dari menghambapkan murid itu sadar dengan sendirinya. Makanya di Indonesia itu diperbaikinya karena itu. Sekarang itu karena prestasinya, karena ada iming-iming itu. Tetapi dengan tidak seperti itu, seperti kita kebetulan negara kita sudah ada konsepnya itu yang tidak ya jadi negara yang konsepnya yang dulu dari dulu seperti itu, kenapa tidak dipakai dulu ya kemerdekaan kan? Tapi kita mengiblatnya kepada negara orang lain, Amerika sebagainya. Kenapa didasari Pancasila? Kalau misalkan anak itu betul kepintaran itu kan berdasarkan anak itu sendiri. Makanya ada maaf ternyata ini susi kan? Bukan dia tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tapi dia di lingkungan lalu berilmunya di alam. Oke, cara pas sakit itu hanya cara bertawan seorang kan berdasarkan itu dari ayat ditemukan di lapangan. Nah, juga tidak seperti itu memulihkan murid. Jadi murid itu wah berarti masih dia semangatnya jadi asal itu. Ustaz, apa tahfiz misalkan bisa ambil pesantren nanti. Tapi dia kan tidak mau bisa jadi ustaz, bisa tertawa tahfiz. Abiman bersebutnya karena main bola misalkan. Apakah kita semua masyarakat seperti itu? Nanti anak itu, nah itu nanti tidak maksimal, potensinya tidak dikeluarkan. Berarti wali kan dia pusat-pusatnya tapi pemain. Tapi kan yang penting mah tadi bisa mengamalkan ilmunya. Dia menjadi orang, bukan memaksakan kehendak dari itunya. Makanya ada jas suci tadi itu yang diharapkan dari hasil itu hasil jadi apa yang bahasa itu saya lupa lagi memisahkan manusia itu jadi hari itu saya lupa. Jadi kita hanya menuntut bukan mengajarkan. Hanya banyak pertanyaan nih guys. Oke, dulu pernah kan ada saksi di sini itu ada misalkan apa yang kamu ketahui, apa yang saya belajar apa ya? Misalkan siklus air. Tanya dulu gimana terjadi air. Oh dari awan anu terus digali. Kita buat kelompok kuat. Jadi gurunya tidak usah memberikan, tapi harus berproses ya. Tidak harus memberikan air itu berdasarkan siklus air ini dari air laut. Kan lagi banyak gerakan seperti itu. Tapi kita harus memberikan anak itu menemukan sendiri. Belajar tapi emang agak susah sampai diguna. Harus buat KPD-nya, harus buat perangkatnya. Emang capek gitu. Tapi kalau sebelum mereka itu sebetulnya disediakan semua perangkat-perangkat. Dua-dua kalau dulu kan harus buat sendiri sama dua-dua tinggal ubah sesuai kebutuhan kita. Tidak usah kita berpek, tidak sudah ada ya saya. Makanya di mereka itu seperti bebas, juga mereka. Tapi yang difokuskan adalah seperti tadi sebelah itu pemerintah ini, berkali pemerintah wali
tanya sesuai dina dia teh can-can kok kan baru ini program mereka kan baru berdiri di zaman tadi. Jadi termasuk perlombaan seperti itu kan masih ada. Itu proses kita tidak langsung wah itu langsung buah termasuk di negeri Jepang itu kan menarik suntikan. Nah TK itu kan sudah tidak diajar sama guru orang tua sampai nangis itu di video kan kita lihat pulang kita belum video ada orang tuanya guru tidak ada kan tapi dilihat di video kan pasti dia jadi rumah ini baik sendiri rumah dua orang tua. Nah sekarang cerita saya dia mandiri masukkan sendiri buat sendiri ini yang kita memandiri begitu. Jadi kita kan punya memang betul saya pun merasakan itu. Nah mendidik mandirinya itu makanya ketika kita ya mudah-mudahan nanti menteri selanjutnya konsisten tentang guru pemikiran konsep berubah boleh berubah tapi konsep dasarnya menghambat orang itu benar-benar dilanjutkan. Nah kita tanpa kita cuma melaksanakan masih berdiri lah pembohongannya. Tapi kita harus sadar betul bahwa anak itu sebagai yang aset yang sudah bina struktur. Itu kan di luar proses struktur mereka karena bila komunitas seperti donasi gitu kan. Betul bagus sudah sih kan yang itu yang masalah gitu. Kalau makalah masing-masing ditafsirkan masing-masing lah. Kita mau fokus ngajar ya. Terus harus dia dan nanti ada banyak diskusi dengan Pak Ceng apa yang didapatkan nanti bisa dibahaskan lah di sekolah ini dan kalau nggak salah ada yang sedikit sebelumnya masa dari SMP bisa dikomunikasikan hasil cerita. Terima kasih. Selanjutnya itu saja yang saya ucapkan. Yang tidak lain, terima kasih juga. Saya mohon bisa memberikan ilmu bagi ibu. Mohon maaf bukan saya menggurui apa yang tadi disampaikan. Itu intinya sama-sama saya juga belajar. Mungkin saya nanti bisa dapatkan dari Pak Aceh yang punya beberapa ibu masalah. Nah, ilmuwan masih kecil lah, masih belajar. Jelas Bapak termasuk saya itu jangan berhenti sampai di sini karena kita akan tapi yang lahat bisa diikuti banyak. Jadi itu terus berkembang lagi. Mudah-mudahan lagi tidak pancing itu bergerak di belakang ke guru yang lainnya. Tapi masuk semuanya kita lihat masuk semuanya langsung lulus gitu dan kelas satu guru ini saya ya kan baca UBS itu kan ingat mana telepon ke pasukan lulus kali CGP ke pas satu angkatan kemana saya masih dulu ya itu saja saya akhiri dengan pantun dulu menulis tuh Pak. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan pantun. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di kota Batu. Ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada lagi saya nanti balas Pak Cek. Umur kalian sudah menguat, kamu tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas ini Pak, balas. Oh, jalan-jalan lebih panjang Pak. Naik kuda balik buru kuda Pak. Diskusi Pak tadi panjang-panjang Pak. Dia kalau atas guru bukan.
kembali di diskusi lain. Yang ini isi foto pasti bersama. Oh di sini di depan. Kalau isi foto. Kalau sudah foto ya pak ya? Ya, ada foto kalau Oh, pakai itu aja. di situ juga bisa di kita ya kan.